Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kembali sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita hormati yang kita muliakan Al-Ustaz Haji Sugianto LC. Sama kita hormati yang kita muliakan bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai mengaji pada malam hari ini, mari sama-sama untuk mengambil berkahnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab At-Taqiyyatus Sajidah fil Masajidil Mufidah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar bab thaharah. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang babus siwak. Bab tentang siwak, gosok gigi. Sebelum Ramadan sudah berapa pertemuan kita sudah mengkaji tentang air, macam-macam air, kemudian bejana, kemudian sekarang kita masuk siwak, yaitu menggosok gigi. Baik, kita akan mulai pengajian kita ini. Terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab siwak, bab tentang siwak atau gosok gigi. Wa yutlaqu alaihi, dan dikatakan juga siwak itu babu khisalil fitrati ay al-fitrati, bab tentang saya pikir tadi itu pulang raju. Mungkin salah Ustaz kalian. Oh, pokoknya ngambil catatan. Bagus. Saya semangat pada ini. Hari ini kita tentang siwak, gosok gigi.
siwakun, siwak gosok gigi. Ustaz, aku udah tanya gigi Ustaz Ongkong. Nah, nanti kita kaji. Apakah tetap sunnah juga kalau nggak ada giginya? Kan gitu kan. Bab tentang siwak ini disebut juga dia dengan babu khisalil fitrati, bab tentang pembersihan badan, termasuk daripada pembersihan badan. Jadi gosok ini Pak termasuk daripada bab yang membicarakan tentang bagaimana cara membersihkan badan. Jadi membersihkan badan ini banyak nanti ya. Ada nanti gosok gigi, cukur kumis, potong rambut, gunting kuku. Ada termasuk nanti bahagian-bahagian daripada khisalil fitrati, pembersihan badan. Wa yusamma babas siwaki, dan disebut dia dengan bab siwak, bab gosok gigi. Kenapa? Li'anna mu'zamal kalami fihi, karena dalam bab ini, bab pembersihan badan ini, yang banyak dibahas dalam kitab ini dan condong tentang siwak. Lagi agak banyak, agak panjang sih pembicaraan tentang siwak dalam kitab At-Taqiyyatus Sajidah. Wahiyah, yaitu terdiri dari beberapa pembahasan. Al-Khoslatul Ula, pembahasan yang pertama, yaitu tentang as-siwak, tentang gosok gigi. Apa udah ini? Pakai di luar, anak pakainya dulu, baru di dalam. Jadi bab tentang pembersihan badan ini, pembahasan yang pertama itu tentang siwak atau gosok gigi. Yang seperti biasa, sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan siwak atau gosok gigi, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu takrifnya, definisi daripada siwak itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengkaji fikih ini enak. Apa saja yang mau kita bicarakan pasti disebutkan takrifnya, definisinya. Nah, itu yang sehingga memudahkan kita untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan. Baik, kita masuk tentang takrif atau definisi daripada siwak. Takrifnya, definisinya, lughatan menurut bahasa. Ad-dalq ini artinya menggosok. Jadi siwak, menggosok gigi itu definisinya menurut bahasa disebut dengan ad-dalq, menggosok. Jadi apa saja yang kita lakukan kalau menggosok, siwak namanya, tapi menurut bahasa. Tentu nggak lengkap kalau menurut bahasa ini umum, mesti terperinci sesuai dengan yang dimaksud dengan para ahli fuqaha. Maka harus kita tahu dulu definisinya menurut syarah atau menurut agama kita. Wa syar'an, dan menurut syarah, dalqul asnani wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashid. Dalqul isnan, menggosok gigi. Nah, siwak itu definisinya dalqul asnan, menggosok gigi, wa ma hawalaiha, dan sesuatu yang berada di sekitar gigi. Gigi berarti apa yang ada di situ? Lidah. Gusi apa busi? Gusi ya. Kalau busi itu yang kereta ya, busi kereta. Jadi wa ma hawalaiha, dan apa-apa yang di sekitar gigi. Itulah yang disebut dengan siwak. Bi kulli syai'in qasidin, dengan
tiap-tiap sesuatu yang khosin, keras atau kesat. Keras atau kesat. Jadi siwak itu menggosok gigi dan sesuatu yang berada di sekitar gigi. Alat siwaknya itu adalah bikulli syai'in khosinin, dengan tiap-tiap sesuatu yang khosin, kesat atau keras. Jadi apa saja yang keras dan kesat bisa digunakan untuk bersiwak. Tapi nanti dalam pembahasan berikutnya ada siwak-siwak yang sudah diurut sesuai dengan petunjuk Nabi dan petunjuk para ulama. Sudah. Jadi sudah paham kita tentang definisi daripada siwak atau yang disebut dengan gosok. Menggosok gigi dan sesuatu yang berada di sekitarnya bikulli syai'in khosinin, dengan tiap-tiap sesuatu yang keras atau kesat. Tapi tak pula yang membahayakan. Ustaz, kayu roti itu keras Ustaz, bisa dipakai untuk siwak, nanti ada ketentuannya. Baik, kita lanjutkan. Fadlus siwaki, keutamaan siwak, keutamaan menggosok gigi. Ini dalam kitab ini setelah saya teliti, setiap nanti mengkaji sesuatu itu disampaikan dulu keutamaan-utamaannya. Supaya apa? Supaya merangsang pembaca dan yang mengkaji kitab fikih Tadbiratus Salihin ini terangsang dia untuk bisa dan mau terus-menerus untuk mempelajari serta mengamalkan yang ada di dalam kitab ini. Fadlus siwak, keutamaan daripada siwak gosok gigi. Fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Tentang keutamaan siwak ini ternyata sudah disebutkan Nabi di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli sholatin." Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa," seandainya saja aku tidak menyulitkan ala ummati, atas umatku, la amartuhum, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka, bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli sholatin, ketika setiap kali mau sholat. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, ma'a kulli wudu'in, setiap kali mau wudu. Jadi hadisnya ada dua. Disunnahkan, diperintahkan kita siwak ini ketika mau sholat, dan hadis yang lain ketika mau wudu. Kata Rasulullah dalam hadis ini, seandainya aku tidak memberatkan, menyulitkan atas umatku, la amartuhum, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk gosok gigi setiap kali mau sholat atau setiap kali mau berwudu. Jadi hadis ini sesungguhnya kalau misalnya tidak memberatkan, ini siwak ini wajib ini Pak, wajib. Tapi Rasulullah itu tahu, sempatlah diwajibkan gosok gigi setiap mau sholat dan mau wudu. Wah, repot kan Pak? Repot lah. Kita misalnya kerja di kantor, tiap hari megang laptop, tiap hari megang komputer, Allahu Akbar, mencari gosok
gosok gigi, siwak lagi pusing. Itulah Pak, Rasulullah itu dalam mensyariatkan suatu syariat itu tidak pernah memberatkan umatnya. Jadi gak ada perintah dalam agama itu yang berat. Kita saja yang merasa berat dan memberat-beratkan. Inilah contohnya siwak. Wa qala kadzalik. Dan Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi wa majratun lil basar. Ini keutamaan dari gosok gigi menurut hadis baginda Rasulullah. Yang pertama, as-siwaku matharatun lil fami. Gosok gigi itu fadilahnya, kata Rasul, matharatun lil fami, membersihkan mulut. Dan tentu lagi kedua, mardatun lirabbi, supaya mendapatkan ridha dari Allah. Wa majlatun lil basari, dan memperjelas pandangan mata atau penglihatan mata. Ternyata kita ini nggak pakai kacamata semua, alhamdulillah sampai sekarang, kecuali ibu. Salah satu resep supaya matanya nggak kabur, tidak kena katarak, ada satu amalan lah, kira-kira begitu, yaitu rajin-rajin gosok gigi. Bukan tiap ini, ada waktu-waktunya nanti. Masih panjang jalan juga. Tapi yang jelas, menurut hadis ini ada 3 keutamaan dari gosok gigi. Yang pertama, untuk membersihkan mulut, kemudian untuk mencari atau mendapatkan ridho dari Allah, dan yang ketiga untuk memperjelas pandangan atau penglihatan mata. Memang kan kita rasakan, Pak, habis gosok gigi macamnya terang di mata kita. Tapi kalau menurut kita ini bau nggak digosok gigi 5 hari, kabur pandangan matanya. Gak bisa kita mana membedakan ongol-ongol sama ondel-ondel, ya kan Bu? Mana kurang, mana nanti lontong pecel sama lontong saya. 5 hari tak gosok gigi. Itu keutamaan. Wa qala aidan, dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain. Apa sabda Rasulullah? Rahmatani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. Wah, ini lebih agak tinggi sini utamanya. Salat 2 rakaat, salat sunat lainnya, dengan siwak khairun, lebih baik dari 70 rakaat salat tapi dengan tidak bersiwak. 2 rakaat kita misalnya tadi, misalnya sholat sunat duha, besok sholat sunat duha. Kalau malam tak yakin orang kita tahajudnya ya, apalagi habis pengajian. Sholat sunat duha 2 rakaat, sebelum sholat sunat itu kita gosok gigi atau siwak. Dibandingkan kita nanti sholat duha sebanyak 70 rakaat tapi nggak bersiwak. 2 rakaatnya pakai siwak lebih utama. Artinya pahalanya lebih banyak. Yang dimaksud dengan siwak di situ nanti masuk. Kita jawab sekarang. Nanti jenis-jenis siwak nanti ada di bicara. Ini agak muka gimana? Tentang utama dulu, pelan-pelan. Jadi yang perlu dijelaskan ini, bersiwak sebelum sholat itu, sebelum takbiratul ihram, bukan pas waktu mau wudhunya. Itu tengok kalau orang yang mata. Orang itu sebelum takbiratul ihram. Digini kan itu sama langsung masuk tak bau takbiratul ihram.
Itu kan yang mau sholat Ustaz. Tapi kan yang mau wudhu kan bisa juga. Nah, ini kan ceritanya mau sholat. Nah, nanti waktu wudhu ada lagi. Nah, beda lagi. Berkembang dia. Seandainya Ustaz, waktu aku mau berwudhu, mau sholat, mau berwudhu, sebelum aku wudhu, kan itu disunnahkan kata Rasulullah bersiwak. Nah, siwak tuh, niat siwak, biar dapat pahala. Sengaja aku bersiwak, sunnah wudhu Allah. Siwak, baru melaksanakan sunnah cuci tangan. Nanti kita bicara mana luar cuci tangan atau siwak. Nanti terjadi ada dua pendapat. Yang jelas, kalau kita sudah bersiwak nanti di awal wudhu, apakah kita sunnah juga lagi ketika mau sholat bersiwak lagi? Sunnah, tetap sunnah. Jadi keutamaannya itu sholat 2 rakaat dengan siwak terlebih dahulu itu ternyata khairun, lebih baik, artinya pahalanya lebih banyak min sab'ina raka'atan bi ghairi siwakin, ketimbang kita sholat 70 rakaat tapi tak bersiwak. Luar biasa. Itulah keutamaan daripada siwak. Wa qala aidan, di hadis lain Rasulullah juga bersabda tentang keutamaan siwak. Fadlus salati bisiwaki ala salati bi ghairi siwakin sab'ina nifan. Ini intinya sama. Keutamaan sholat dengan bersiwak atas sholat tanpa bersiwak itu sab'ina nifan, 70 kali lipat pahalanya. Sama lah ya. Itu tentang keutamaan daripada gosok gigi. Udah berulang-ulang saya sampaikan, masuk surga itu ternyata nggak payah. Kita yang payah-payahkan. Tengoklah ini, dengan siwak saja udah berlipat-lipat pahala dikasih Allah kepada kita. Itu masih siwak. Maka nggak ada jalan lain. Semua sunnah-sunnah Rasulullah itu sebetulnya mengantarkan kita, membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang disunnahkan Rasulullah itu pasti ada fadilah dan keutamaan-keutamaannya. Maka orang-orang jamaah tabligh itu mereka punya kitab khusus tentang fadhailul a'mal. Salah satu tujuan dibuatnya kitab itu untuk merangsang umat Islam untuk giat dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau dengar gini kan pastinya pulang ke rumah ini mau gosok gigi aja tadi kan Pak. Nanti ada tempat-tempat gosok gigi itu di mana saja. Kapan? Lanjut. Fawaidus siwaki. Faedah, manfaat daripada menggosok gigi. Tadi keutamaan, pahala. Sekarang faedahnya, manfaatnya untuk kita orang yang gosok gigi. Katsiratun, banyak. Jadi manfaat faedah daripada gosok gigi ini banyak. Di antaranya adalah awsalaha ba'duhum ila sab'ina. Sebahagian ulama menyampaikan atau menghitung faedah dari bersiwak itu sampai 70 faedahnya. Faedah atau manfaat gosok gigi itu deh 70 faedahnya menurut sebahagian ulama. Menurut sebagian ulama lain mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi dalam kitab ini disampaikan lebih kurang ada 70 manfaat atau faedah daripada bersiwak. Mana dia? Minha. Di antaranya adalah yang pertama, annahu yazidu fil fasahah. Bahwasannya dengan bersiwak itu yazidu fil fasahah, menambah kefasihan mulut ketika berbicara.
menambah kefasihan ketika kita berbicara. Saya ini lancar baca ini. Sebelum tadi ini gosok gigi. Kemudian wal aqli, menambah kecerdasan. Lama saya berpikir, kenapalah dulu almarhum buya saya sama umi saya selalu nyuruh saya, entahlah kalau bapak-bapak, ibu-ibu dulu sama orang tua macam mana, tapi kami waktu kecil-kecil dulu minimal gosok gigi itu 2 kali sehari semalam. Bangun tidur, suruhnya gosok gigi. Mau tidur, disuruhnya gosok gigi. Lama saya berpikir, kenapa lah saya disuruh gosok gigi? Mungkin salah satu yang dimaksud oleh almarhum buya saya dan ibu saya supaya pintar anaknya, cerdas. Jadi anak-anak ini kalau mau cerdas, salah satu amalannya adalah rajin-rajin gosok gigi. Kemudian apa lagi? Wal hifzi, menambah kuat hafalan. Habis Quran itu, kalau kita datang ke pondok tahfiz Quran, itu banyak sekarang tahfiz Quran, termasuk yang dibina oleh almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain. Itu kan agak-agak ke jamaah tabligh. Itu nanti anak-anak tuh setiap kantong itu ada siwak. Nanti kalau bapak-bapak pergi ke pesantren Al-Munzir yang ada di Sungai, Munzir kan namanya. Itu agak jabat-jabat tabligh juga. Itu khusus tahfiz Quran itu. Nanti anak-anak muridnya itu di kantongnya selalu disimpan siwak. Jadi kalau orang mau menghafal Quran, selain untuk membersihkan mulut, rupanya mereka supaya cerdas dan supaya lengket hafalannya. Hebat memang. Dengan siwaknya. Terus berikutnya apa lagi? Faedah daripada gosok ini, wa ya'udul basar, mempertajam pandangan atau penglihatan. Jadi orang yang gosok ini itu tajam penglihatan. Apalagi ibu-ibu kan, Bu. Kalau ibu-ibu mau tahu di mana uang bapak disimpan, rajin-rajin gosok gigi, tajam kali penglihatan. Udah disimpan di bawah lemari, dikunci lemarinya, ditaruh nanti dalam laci, lacinya digembok, dalam laci itu ada surat-surat, ada amplop-amplop, tahu ini. Mau 50.000 di mana ya? Tapi bukan untuk itu. Kadang-kadang malam kan lampu cahaya masih 5 meter masih bisa kita tembak. Kadang-kadang kan kalau udah ramu-ramu sengaja cuma semeter tidak tahu lagi deh. Kalau udah malam kan mana suami awak, mana suami orang awak tak tahu. Berikutnya wa yusahhilun nazar. Ini paling penting. Wa yusahhilun nazar. Apa itu? Memudahkan ketika ruh nanti mau dicabut oleh malaikat Israfil alaihi salam. Jadi salah satu faedah manfaat orang yang suka gosok gigi, supaya ruh kita ketika kita nanti mau mati itu gampang dan mudah lepas dari badan kita ruh. Dari mana kita tahu? Rasulullah sebelum wafat dia minta diambilkan siwaknya dan Rasulullah itu gosok. Ada riwayat nanti disampaikan oleh Nabi. Berikutnya wa yurhibul adu, dan menggentarkan musuh-musuh. Ini saya kurang paham. Apa korelasi gosok gigi dan menggentarkan musuh-musuh? Mungkin salah satunya dengan gosok gigi kan kita cakap lancar mungkin. Tapi nggak sampai ke situ lah pemahaman saya. Berikutnya wa yudha'aful ajr, melipat gandakan pahala. Udah jelas tadi kan? Wa yubti'u syiba, dan memperlambat
Saya banyak buat saya. Enggak banyak. Nah, udah 41 saja. Ada kawan saya 35, belum banget aja. Memang ku tengok dia perokok dan giginya pun udah berkarat-karat. Saya bukan rajin-rajin kali gosok gigi, tapi setiap mau sholat saya usahakan saya gosok gigi. Jadi kalau mau tak berubah, supaya bilang orang tak cepat tua, dari kering lah gosok gigi. Gosok gigi. Yang muda-muda bapak ini kan bisa lagi berubah jadi hitam ya. Kalau lagi deh, nah, supaya kau tetap ganteng, tadi gosok gigi ya. Mau wudhu, mau sholat, nanti ada tempat-tempat lain banyak, tempat-tempat mau diajukan siwak itu banyak. Wa yuqayyimu raihatal fam, dan membersihkan atau mewangikan bau yang ada di mulut. Itu faedahnya. Itu dah umum lah ya. Berikutnya wa yuzilul qalah, wa yuzilul qalah wa sufratal asnan, dan menghilangkan kotoran-kotoran dan warna kekuning-kuningan al-asnan pada gigi. Nah, itu udah rahasia umum lah ya. Kalau gigi kuning digosok jadi putih. Karena kotor-kotoran. Berikutnya wa yashiddul lathata, dan memperkuat gusi, memperkuat gusi gigi. Saya ada jumpa seorang ulama sudah tua tapi giginya masih utuh, rapat-rapat, nggak empuk. Memang orang tua, memang kiai itu ulama itu pun saya nggak tahu, tapi memang selalu di kantongnya saya tengok selalu ada kayu siwak. Jadi kalau nggak mau cepat-cepat ompong, rajin-rajin nggak masuk gigi. Anak-anak kita kan sering giginya berdarah. Kenapa? Nggak kuat gusinya itu. Terus kenapa? Karena mereka malas gosok gigi. Itu yang betul. Berikutnya, wa yusaffil khilqata, dan memperbaiki pertumbuhan gigi. Jadi kalau rajin gosok gigi, pertumbuhan gigi kita ini menjadi baik. Berikutnya wa yurdi rabbah, dan mencari ridho Allah. Wa yubayyidul asnan, dan memutihkan gigi. Wa yuridul ghina wal yusra. Nah, ini jarang orang tahu. Ternyata dengan bersiwak itu wa yuridul ghina wal yusra, mendapatkan kekayaan dan kemudahan. Apa pula hubungan gosok gigi? Kita kaya dan selalu mendapat kemudahan. Ya iyalah, ibu jualan lontong aja pagi, kalau ibu gak gosok gigi mau datang orang beli? Mana mau dia datang? Begitu datang, wah lontong pak, lontong apa? Oh enggak juga, besok datang lagi tuh. Ke situ lari dia banyak sakit. Mau apa lo hubungan siwak dengan kaya? Ya orang-orang pebisnis itu, kalau misalnya dia mau proyek tender proyek, cobalah dia coba 10 hari nggak gosok gigi, lari itu investor juga. Berikutnya, wa yudhibu sudara wa quluqur raqsi. Siwak itu faedahnya adalah menghilangkan pusing-pusing dan sakit pada otot kepala. Memang saya pengalaman pribadi lah ya, jarang saya pening. Tanggal tua pun saya tak pening. Makin tanggal tua makin banyak pengajian. Enggak pening saya.
Jadi untuk menghilangkan penimbulan tua, gosok gigi aja lah, hilang. Hilang pusing kepala. Jadi kalau pening-pening, sebetulnya obatnya bukan Oskadron sama Konigi. Bodrek, ya kan, ibu lah bodrek ya. Saya alhamdulillah dapat 40 tahun ini belum pernah minum bodrek karena pening. Karena memang bukan mau pamer-pamer, karena saya pribadi baca Quran itu hampir tiap hari. Walaupun nanti kadang-kadang kalau udah sibuk kalian bisa semua baca Quran sama habis maghrib. Buang malam. Maka jangan pusing. Kalau nengok anak bandel kali pun, anak saya kan 2 itu kecil. Mana ada anak sekarang nggak bandel ya kan? Tapi bandel teratur orang-orangnya. Nggak pusing saya, tapi saya marah. Kalau pusing kan terduduk, terbodoh, ya kan mana dan katanya marah juga aja, marah untuk mendidik. Menghilangkan pusing. Jadi saya pikir ini si Wahid rupanya mungkin bisa salah satu obat alternatif supaya rasa stroke. Karena pikiran kita ini selalu bagus ya, urat-uratnya kan. Ini sebutkan urat-uratnya, waquru qarras, dan menghilangkan sakit pada urat-urat kepala. Itu kan stroke itu katanya uratnya dikejepit lah, apa namanya kan. Banyak pikiran, stres, kuning, pusing. Padahal uangnya banyak. Berikutnya, wa yusahihul mi'dada wa yuqawwiha. Dengan gosok gigi itu menyehatkan pencernaan perut kita, wa yuqawwiha, dan mengokohkannya. Nggak sakit lambung lah. Mantap kali ya, banyak obat daripada siwa manfaat. Supaya pencernaan kita lancar. Rajin lah gosok gigi supaya nggak sering-sering sakit perut. Tapi jangan habis gosok gigi semua cabai-cabai dimotong dimakan, sama aja lah ya kan, diupaya. Berikutnya wa yutahhirul qalba, membersihkan hati. Wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadata indal maut. Dan yang paling utama faedah menggosok gigi dari semua tadi yang kita sebutkan itu adalah, yang paling utama adalah annahu yudzakiru syahadata indal maut, memudahkan orang yang gosok gigi tadi rajin itu, memudahkan mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah indal mauti, ketika dia mau mati. Itulah faedah atau manfaat yang paling besar daripada menggosok gigi. Dimudahkan Allah mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mau mati. Banyak ini faedahnya, tapi yang paling utama adalah memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah ketika mau mati. Terus lanjut, habis tanggal 10 tadi ya. Sekarang kita masuk tentang ahkamus siwaki khamsatun, tentang hukum-hukum siwak itu ada 5. Hukum-hukum siwak itu ada 5. Yang pertama, wajib. Bu, gosok gigi ternyata wajib hukumnya. Cuma kita tengok kapan dia diwajibkan. Hukum yang pertama, menggosok gigi itu wajib. Kapan? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin li sholatil jumu'ati wa idza nadara. Ketika kita mau sholat Jumat,
gigi kita terkena najis, kemudian mulut kita bau, terasa bau pas waktu mau sholat Jumat, maka wajib ketika itu kita menggosok. Misalnya mulut kita berdarah, gigi kita berdarah, atau ada nempel apa najis. Ustaz, aku tadi lupa, aku pikir aku jalan-jalan ke ring road, aku tengok ada tulisan BPK Yunus, aku pikir rumah makan Bapak Yunus. BPK Yunus, Bapak Yunus makan di situ. Tahu Ustaz, begitu keluar nampak saya, Bu, ibu ngapain di situ? Makan Ustaz. Makan apa? Daging apa? Daging semur, enak. Apa namanya? BPK Yunus, Bapak Yunus. Bu, BPK itu babi panggang karo. Pak Yunus tadi. Saya pun heran ada babi panggang ini. Kalau kita dari sini sebelah kanan, asalnya itu ya Allah ya ganti. Yunus pula haji namanya. Nabi Yunus. Ternyata masih nyangkut di gigi ibu ada Bapak Yunus tadi itu. Itu wajib itu. Kita gosok gigi, hilangkan lagi. Kemudian apa lagi wajib? Aku geli jadi. Wa idza nadarahu, dan ketika atau pada saat kita bernazar mau siwak, kita sakit gigi, kata dokter, ini bapak karena malas ini gosok gigi dan itu merokok sama minum kopi aja kata dokter. Ini mesti dicabut. Habis waktu pas mau dicabut ini bernazar, ya Allah, kalau sembuh nanti gigi pun ya Allah, bersumpah ya Allah demi Engkau ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, nanti kalau sembuh nih aku gosok gigi selama 1 bulan, tak berhenti. Wajib itu digosok gigi sebulan, namanya gosok gigi ya, mau sholat gosok gigi, wajib itu. Kalau sudah bernazar, kadang-kadang ada kan sakit gigi, ya Allah, kalau sebulan aku gigi ya Allah, aku sumpah ya Allah, rajin-rajin aku gosok gigi. Itu wajib itu kalau sudah bernazar. Tuh, jadi ada 2 ya. Hukum siwak wajib ketika gigi kita ada najis dan kemudian menimbulkan bau busuk ketika kita mau sholat Jumat. Kenapa mesti dipilih sholat Jumat? Karena waktu sholat Jumat itu pagi, itu kan ramai orang. Sempatlah kita nggak gosok gigi, kanan kiri ramai. Kalau orang Isanya bisa dihitung dengan jari. Karena sholat Jumat itu kan Yaumul Id, hari raya umat Islam itu yang mingguan, Sayyidul Ayyam. Jadi maka kita dianjurkan untuk bersih sebersih-bersih, jangan sampai ada yang bau-bau. Itu yang wajib. Yang kedua, mandhubun, sunnah. Wa huwa al-aslu fihi. Hukum asal siwak ini adalah sunnah. Wa yata'akkadu fi mawadi'an asyara ilaiha ba'duhum biqaulihi. Dan lebih sangat dianjurkan pada beberapa tempat yang disebutkan oleh sebahagian ulama dalam ucapannya. Ini ada ucapan ulama dari dalam kitab ini tentang beberapa tempat atau momen di mana lebih dianjurkan kita untuk menggosok gigi. Yusannu istiwakun kulla waqtin. Ternyata disunnahkan bersiwak itu setiap waktu. Kapan sempat gosok gigi? Siwak. Itu sunnah. Wa qad atat mawadi'u bit-ta'kidi khasul mubasyshir. Dan sesungguhnya
telah datang beberapa tempat bitakidi yang lebih dianjurkan lagi untuk gosok gigi. Yang ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dia yang lebih dianjurkan lagi untuk menggosok gigi? Kapan? Di mana tempatnya? Yang pertama, wudu'un, ketika mau berwudu. Sholatun, ketika mau sholat. Beda nih Pak ya, mau wudu, mau sholat. Qur'anin, mau baca Quran. Dukhuluhu li baitin, waktu mau masuk rumah. Masuk rumah. Wa naumun, ketika mau tidur. Wa tabahu, dan ketika bangun tidur. Mau tidur, bangun tidur, sunnah kita lebih disunnahkan kita gosok gigi. Oh, rupanya orang-orang tua kita nyuruh kita bangun tidur setelah bangun tidur mau tidur disuruhnya kita gosok gigi. Rupanya mengamalkan sunnah Rasul. Aku pikir tadi pandian ayah awalnya, ternyata mengamalkan sunnah Rasul. Tapi tak disebutkan pula sama ayah kita. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak disebutkan. Ternyata orang-orang tua kita dulu banyak mengamalkan sunnah Rasul, tapi kita tak tahu. Aku pikir itu suruh-suruh ayah awal aja atau. Berikutnya lebih dianjurkan lagi kita untuk bersiwak. Kapan? Tawayyur, ketika terjadi perubahan. Maksudnya perubahan itu apa maksudnya? Ay tawayyuri raihatil fam, yaitu perubahan yang terjadi pada bau mulut kita. Baik itu karena kita lama diam atau sudah lama tak makan. Ternyata yang menyebabkan bau mulut itu bukan karena makan jengkol aja. Lama diam pun awak bau mulut awak. Tak makan awak bau juga mulut awak. Kapan? Puasa. Tapi bau mulutnya orang yang puasa itu beda. Sunnah. Jadi kalau sudah terasa bau siwak itu sunnah dan sangat dianjurkan. 3. Hukum gosok gigi makruh. Kapan gosok gigi itu makruh? Lis-shaimi ba'da zawal, bagi orang yang berpuasa setelah zawal, setelah tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur. Itu makruh. Tapi ada ulama lain yang berpendapat seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan gosok gigi setelah zawal, tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur, menurut Imam An-Nawawi tidak makruh. Pakai pendapat siapa Ustaz? Kalau saya ngikut pendapat yang makruh, supaya hati-hati. Hati-hati. Karena kalau udah jam 12 ke atas itu kan itu dasar-dasarnya aus juga kan. Nah, itu telan takutnya. Yang keempat, hukum siwak khilaful aula, tidak melakukan yang terbaik. Khilaful aula itu berbeda atau kita menyalahi perbuatan yang kalau kita kerjakan itu seharusnya lebih utama. Artinya tidak melakukan yang terbaik. Kapan itu? Al-istiwa'u bisiwaki ghairihi biridhahi, gosok gigi dengan menggunakan gosok gigi orang lain biridhahu, walaupun sudah direlakannya, diridhoinya. Gosok gigi
Tapi gosok giginya punya orang kita pakai. Bang pinjam gosok gigi abang. Nah pakai. Itu namanya khilaful aula. Tidak melakukan perbuatan yang terbaik. Berarti yang terbaik itu apa? Pakai siwak sendiri. Itu kalau diridhoinya. Illa litabarruki faman dubur, kecuali untuk mencari berkah, maka sunnah. Kita tengok ada orang soleh, orang baik, ulama lah kiai, kita pinjam siwaknya untuk mencari berkah dari utang orang soleh itu, maka hukumnya sunnah. Tapi dengan catatan ridho dia. Jangan kita curi. Carilah siapa di bilik tuannya yang orang soleh, jangan saya. Rumahnya pinjam Pepsodent. Pak Yai pinjam dulu. Siwak Pak Yai. Itu apa? Ini tabaruk untuk cari berkah. Ngalem barokah kalau orang Jawa bilang. Ngalem barokah. Macam mana Ustaz? Mandukun sunnah dapat pahala. Terakhir, hukum siwak haram. Jangan coba-coba bersiwak. Dosa. Kenapa gitu? Idza kana bisiwaki ghairihi biduni idnihi wa lam yu'lam ridho. Apabila kita gosok gigi memakai siwak gosok gigi punya orang lain tanpa izinnya, dan dia tidak tahu orang ridho apa enggak kalau kita ambil gosok gigi. Tapi kalau misalnya kita tahu waktu umurnya, asal kita ambil udah ridho aja, nggak pernah dia marah, itu lain cerita. Tapi kalau kita gosok gigi, kita culik, kita curi tanpa sepengetahuan yang punya siwak atau tanpa izinnya, kita rampas, tahu dia, tapi kita rampas aja, benar enggak? Diambilnya dengan paksa, maka hukumnya haram. Ini terakhir. Mana duluan? Waktu mau wudhu atau mau mandi wajib, cuci tangan dulu, apa siwak duluan? Saya bilang tadi. Mahalluhu fil wudhu'i wal ghusli. Waktu bersiwak itu pada ketika wudhu dan mandi, fihi khilafun. Terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama. Fa'inda Romli, menurut ulama yang bernama Imam Romli, mahalluhu qabla ghuslil kaffaini. Bersiwak itu waktunya sebelum mencuci kedua telapak tangan. Sebelum telapak tangan, menurut Imam Romli, siwak dulu. Baru mencuci kedua telapak tangan. Kalau kayak gini modelnya menurut Imam Romli, fayahtaju ila niyatin annahu sunnatun lil wudu'i aw lil ghusli. Ketika kita mau bersiwak tadi, maka kita membutuhkan niat bahwa siwak itu adalah sunnah dari wudu atau sunnah dari mandi. Jadi pas waktu mau siwak itu niat, sengaja aku niat siwak sunnah wudu karena Allah baru dapat. Atau pas waktu mau mandi. Itu menurut Imam Romli. Katanya terjadi khilaf. Wa inda Ibnu Hajar, dan menurut Imam Ibnu Hajar, mahalluhu ba'da ghuslil kaffaini. Waktunya, tempatnya itu sesudah mencuci telapak tangan. Fala yahtaju ila tilkal niyati, maka ketika itu tidak diperlukan untuk niat, tidak diperlukan kepada niat.
Jadi kalau kita letakkan siwaknya setelah mencuci tangan, maka niat siwaknya nggak perlu lagi. Cukup niat sunnah wudhu saja. Karena waktu pas mau cuci tangan itu disunnahkan kita niat sunnah wudhu. Kalau tadi kan enggak, waktu mau siwak pertama kali kita buat niat siwak. Kalau misalnya udah cuci tangan duluan, baru nanti bersiwak, maka nggak perlu lagi niat siwak untuk mendapatkan sunnah. Yang mana bersalah, mana gampang. Kalau saya kalau ikut dulu lah, baru cuci tangan. Itu udah biasa. Masuk pertanyaan Pak Haji tadi. Langsung aja Ustaz. Maratibus siwak, tingkatan siwak. Lahu khamsatu maratibah. Siwak itu punya 5 tingkatan. Yang pertama, ayyakuna bi'udil ardh. Nah, ini alat siwak. Bahwa bersiwak itu dengan menggunakan udil ardh, kayu ardh. Entah macam mana modelnya saya tak tahu aja. Nama kayunya kayu udil ardh. Nanti dia jadi sentral yang ada toko-toko orang-orang jual-jual perlengkapan haji lukanya saja. Ada enggak kayu siwak ardh? Pasti ada. Dan harganya mahal. 2, ini diurut ya. 2, summa jaridin nakhli. Kemudian siwak yang terbuat dari pelepah daun kurma. Pelepah daun kurma. Dan siwak inilah yang digunakan Nabi ketika Nabi mau wafat. Namanya jaridin nakhli. 3, summa udi zaitun. Kemudian kayu siwak dari zaitun. Saya nggak ngerti bu. 4, summa kulli udin lahu raihatun illa raihan. Kemudian nomor yang keempat, kalau tak ada 1, tak ada 2, tak ada 3, yang keempat, setiap kayu yang mempunyai wangi illa raihan, kecuali nanti ada raihan namanya. Kayu raihan itu bau. Kalau kita gunakan nanti bisa mendatangkan penyakit juzam, belang. Jadi asalkan kayu itu wangi, ada wangi-wanginya, maka boleh. 5, summa baqiyatil aqwat. Kemudian kayu-kayu yang lain. Wa kullu martabatin laha khamsatu maratib ukhra. Ini susunan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini itu masing-masing punya 5 tingkatan lagi. Fal majmu', maka kalau dikumpulkan itu ada 25 tingkatan. Dari 5 tadi itu ada 25 tingkatan lagi. Fa afdhalul maratibah, maka susunan yang paling afdal itu adalah yang pertama, ayyakuna bil araqil munadda bil ma'i, bahwa kayu siwak itu adalah kayu araq al munadda bil ma', yang dibasahi dengan air, yang basah. Jadi kalau untuk yang kayu araq tadi itu aja, itu dia yang dibasahi dengan air. Nah, sama tuh, ada yang kering, ada yang basah. Jadi pertanyaan Pak Haji tadi, apakah mesti dengan menggunakan kayu siwak? Ternyata tidak. Ustaz, kita di rumah kan pakai Pepsodent, Ciptaden, Formula. Apakah itu bisa dikategorikan dalam siwak? Bisa. Dalam kitab ini disebutkan, saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in. Pokoknya siwak itu kullu
Di kulli khosinin, setiap benda yang kesat. Mungkin disebutkan setiap benda yang kesat atau kasar, walaupun dia secerca kain. Kain yang kesat pun bisa juga untuk siwak. Tapi yang paling afdol itulah susunan tadi, kayu arok, kemudian kayu pelepah kurma, kemudian kayu zaitun, kemudian kayu yang berkuah yang ada wanginya, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi sudah terjawab kan? Pokoknya asal benda keras kesat, maka dia bisa dikategorikan sebagai alat siwak. Tapi urutannya yang entah yang mana urutannya. Di bawah yang 5 lah ya kan. Insyaallah minggu depan bagaimana cara memegang siwaknya, kemudian bagaimana cara menggunakan siwaknya, ukuran panjangnya berapa, doa waktu mau siwak itu apa, dan masalah-masalah seputar siwak itu apa-apa saja, panjang dan makanya saya bilang tadi, kenapa dalam bab ini disebut dengan bab siwak? Ternyata banyak kajian panjang, agak panjang sedikit. Baik, mungkin ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian bertanya apa saja. Kalau bisa yang berkaitan dengan kajian kita boleh, di luar tema juga boleh, tapi jangan yang susah-susah dan jangan yang payah-payah. Yang mudah bisa saya jawab, langsung saya jawab. Yang susah dan payah saya simpan, saya bawa pulang, nanti saya carikan jawabnya. Yang haram tadi kan di rumah ada gosok gigi, kan itu kan berarti punya istri, jadi kita ambil aja, jadi punya istri kita ambil, kita nggak bilang sama istri, jadi haram. Kalau punya anak ada apa? Tadi ada kata-kata kalau dia ridho dan kita tahu dia ridho, sekali aja lah. Sekali itu untuk ada orang minta izin dia kan. Jadi kita lanjut cicik-cicik, kita nggak pakai ya, kan gitu. Kalau istri itu bukan orang lain, yang disebut orang lain orang lain lah. Orang lain itu siapa? Antara kita lah ya. Kan kita kan seperti kita bertamu di rumah orang, ya kan. Kalau punya istri kita, Kita kamar mandi kan. kita lah itu. Nah, Tapi risih lah kita kan. Punya istri awak pakai, punya anak awak pakai. Tapi kalau ada lagi empat aja lah, daripada tak gosok gigi. Jadi dia aman kalau punya orang lain. Dan kita, dan catatannya dia itu kita nggak tahu dia ridho atau enggak. Kalau istri kita, mana mbak dia marah itu dia kan? Udah pakai uang apa? jadi sedikit untuk menambahi pengalaman di Arab sana ya kan, tentang siwak ini yang begitu ya. Jadi tentang apa tadi yang dibilang, bahkan kain pun bisa. Memang orang-orang Arab itu yang dia memang siwak itu kan tadi kan betul dia. Ini bajunya. Siapa dia? Artinya untuk mengambil sunnahnya itulah begitu. Tapi begitu. Jadi supaya besar. Mungkin dia nggak bawa kayu, makanya juga dia orang-orang yang Arab itu di kantongnya ada kayu gitu. Nanti dulu nanti kita di rumah ya. Pokoknya sekitar gini lewat kan. Begitu kalau ada kan. Iya, siapa dia? Ada setelah dia. Sudah ada. Banyak aku dia. Jadi Yang besar itu, iya. kan mana lagi asli sebelum nama ya. Iya. Jangan takut gitu. Begini dulu Anda mengamalkan Ya saya. ada, cuma tiap hari di bawah ya. Paling nggak salah aja. Yang biasa silakan, yang nggak biasa. Yang biasa kan nanti kan. Kalau kita umumnya, kalau dia memang ikut. Sebenarnya karena nggak biasa aja, kalau kita biasa. Ya semua itu yang kita pandang-pandang lebih aneh kan gitu ya kan. Sekali bawa caranya banyak, tapi kasih nama orang. Memang ada, dia ukurannya begini aja. Nanti ada ukuran panjangnya. Ukuran panjangnya itu dia sejengkal, tidak lebih pendek dari 4 jari. 4 jari, jangan kurang lebih 4 jari. Jangan kurang dari 4 jari,
maksimal. Nanti saya lupa pula nanya-nanya. Banyak yang di masjid kami itu ada jamaah tabligh orang-orang. Besok pagi, ini baru saya baca juga. Besok pagi mungkin mau saya tanya, ini kayu siwakmu apa namanya? Kalau dia nggak tahu juga berarti salah satu juga dia itu kan. Memang ya pahit itu. Ada bekas apa? Kelak. itu kadang-kadang ya kalau kita dulu ya kan bahkan ya karena itu udah mau Dari- mod aja gitu. Pakai itu langsung Lembut. Ada yang memang yang keras dia. Jadi kalau kadang-kadang kita nggak dapat dari orang ya orang haji apa itu. Karena kalau saya pilih itu saat ini ada pokoknya nggak Ada seratnya. ada yang iya ada seratnya. Ada yang keras ya kan. Biasa kan kalau kita kan ada kan kita gigit itu, kita potong lah di apa ya kan sebatas berapa senti ya kan. Potong ampulinnya dulu. Habis itu lagi gigit untuk jadi serat itu ya. Ada yang keras semua, pas dapat keras nih. Ya kita pengalaman anak-anak masuk keras seperti gini kan. Tapi kan sampai nggak ada keseratnya kan gitu. Kalau apa itu aja cuma lepas lagi gitu. Ya boleh. Cuma karena sini nggak biasa kan. Ini bisa pakai apa gini ini? Itu sikat gigi itu bulunya itu Pak. Itu kan Oh, apa itu? Iya, yang formula itu rata-rata dari dua. Itu dia kalau dari Cina. Makanya memang langsung Maksudnya pun bukan asal gini ada. Ada caranya di sini. Tidak di sebelah kanan. paling tidak yang punya. paling tidak kan Dia terjepit di dijalankan aja kan gitu ya kan. Sunnahnya. Tapi jangan gara-gara yang perlu yang penting itu ini karena perkaranya perkara sunnah. Jangan gara-gara nggak gosok gigi nggak mau sholat. Ya kan? Sholat. Kalau sepi gitu, cuma nggak setiap waktu. Minimal sebelum wudhu gosok gigi lagi. Makanya sebagian juga ya kan jemaah-jemaah itu nggak ada apa lagi gini ya kan. Iya, tangannya pas umur itu kan. Iya. Ya, pakai tangannya. Nah, kalau pakai tangan nanti terjadi khilaf. Dinamakan siwak enggak itu dengan tangan. Kesak sama tapi kalau pakai kain ini memang Iya, Ya, besar. memang. Bila dia mau mencapai sunnah itu tadi, dia ingin gitu. Ada lagi Bu? Wes. Anak kan gampang gigi saya jatuh, dikejar anjing jatuh. Nanti mau siwa, saya nggak tiap hari bangun tidur, mau tidur aja. Nah itu. Jadi kalau tiap hari sampai dimakan 6 kali, gusinya sakit. Jadi saya punya kegodaan Maksudnya gigi yang jatuh tadi Bu, ibu siwak lagi. Jadi gigi yang jatuh tadi macam mana yang dilarikan? Ya, jatuhnya di Asu. kena aspal. Terus ibu ambil lagi, pasang lagi. Nah sekarang ada tapi cuma sini sama sini sama sini. Saya kalau sikat gigi pagi sore siang aja, nggak sampai 5 kali 6 kali, gusinya sakit. Oh iya. Nah jadi siwanya saya ini sama ompong ini sama jatuh dikejar anjing. Jadi kayak kereta jatuh di kuping, kena di aspal semua jatuh. Giginya. Jadi saya siwanya udah 3 kali gitu. Kalau dulu ya tak berapa kali lah. Oh iya. Nah, sekarang ini gigitnya nggak ada. Sakit. Jadi bisa. Di dalam kitab Fathul Mu'in disunnahkan juga kita bersiwak meskipun gigi tak ada. Tapi sakit Pak Ustaz asli bersih. Pelan-pelan. Itu pakai kayu itu makanya sunnah dibasahi dia Iya. supaya tidak terlalu keras, supaya lembut dia. Dan gosoknya bukan dipot-pot dicucuk-cucuk. Pakai sikat gigi Pak Ustaz. Jadi dia secara lembut dia dari kanan jalan ke kiri, bawa bagian yang luar bagian atas. Nanti malam Selasa minggu ketiga ibu datang lagi. Bawa yang lain Bu, yang nenek-nenek semua bawa kemarin semua biar tahu. Yang ompong-ompong bawakan aja. Dan ingat Bu, kan kita
dekat nih kan. Rajin gosok gigi supaya gampang urus. Ya Allah, supaya mudah untuk zikir kepada Allah. Sakaratul maut biar gampang. Jangan kayak si Alkoma kemarin kan. Dia ceritakan kemarin waktu hal bihal kan. Susah mati. Padahal dia bukan karena nggak gosok gigi malah orang tua dia beda. Tapi jangan pula kita udah baik sama orang tua karena malas gosok gigi. Karena malaikat nih dengan bau mulut orang dia nggak mau dekat. Itu salah satu kenapa Pak Heru dicabut. Kan menurut kita nih tadi kan sudah disebutkan berapa faedahnya termasuk supaya memfasihkan ucapan. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan jamila bila ta'abin wa la nasabin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li asatidina wa li muallimina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa liman habba ilayna wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.